Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Fikir Ridwani, angkatan 18, kelompok 4, nomor daftar hadir 31, jabatan pengelola bahan pustaka. Tutor Ibu Hajah Syahridah Nurhaya SOS MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu untuk mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Baiklah, isu yang ditemukan pada instansi saya bidang pelestarian bahan pustaka itu 1. Kurang tersedianya kelengkapan alat preservasi dan kegiatan preservasi saat melakukan preservasi bahan pustaka. 2. Kurang optimalnya jajaran koleksi terbitan berkala sesuai tahun dan penerbitnya. 3. Belum terinventarisnya data terbitan berkala sehingga pustakawan kesulitan dalam stok dokumen dan penyiangan pun sulit dilaksanakan. 4. Pendataan koleksi terbitan berkala masih dalam bentuk manual, menyulitkan sinkronasi data koleksi pada jajaran shelving terbitan berkala. 5. Pengolahan terbitan berkala seperti penjilitan masih dalam bentuk manual. Yang keenam, alat perbaikan dan preservasi buku yang rusak masih terbatas. Isu yang pertama yaitu kurang tersedianya kelengkapan alat preservasi yang menunjang kegiatan preservasi saat melakukan preservasi bahan pustaka. Kondisi ini akan menghambat pustakawan dalam melakukan preservasi bahan pustaka karena terbatasnya alat untuk melakukan preservasi dan menghambat layanan koleksi surat kabar. Dampak yang akan ditimbulkan yaitu pelayanan surat kabar dan koleksi kuno akan terhambat karena terbatasnya peralatan preservasi. Pihak yang terdampak 1. Pemustaka, 2. Pustakawan. Isu yang kedua, kurang optimalnya jajaran koleksi terbitan berkala sesuai tahun dan penerbitnya. Surat kabar dan majalah masih belum optimal dengan penjajaran atau shelving sesuai dengan penerbit dan tahun terbit. Susunan masih tidak optimal. Dampaknya, pustakawan akan kesulitan mencari surat kabar yang akan dicari pemustaka karena penjajaran masih belum optimal. Pihak yang terdampak yaitu pemustaka, pustakawan, dan sesama rekan kerja. Isu yang ketiga, belum terinventarisnya data terbitan berkala sehingga pustakawan kesulitan dalam stok dokumen dan penyiangan pun sulit dilaksanakan. Data surat kabar masih belum ada dan mengandalkan label surat kabar yang diberi nama penerbit dan tahun terbit. Dampaknya, pustakawan akan kesulitan ketika akan melakukan pendataan ulang surat kabar yang sudah rusak berat yang dikeluarkan dari inventaris. Pihak yang terdampak yaitu pustakawan, 2. Instansi yang membutuhkan inventaris data. 4. Pendataan koleksi terbitan berkala masih dalam bentuk manual, menyulitkan sinkronasi data koleksi pada jajaran shelving terbitan berkala. Pendataan saat ini masih dalam bentuk buku besar yang seharusnya sudah menggunakan komputerisasi dan online database dan akan kesulitan ketika ada surat kabar rusak atau terkena rayap. Dampaknya, pustakawan akan kesulitan dengan mendata manual dan apabila ada pemustaka yang ingin mencari surat kabar, maka harus mencari satu persatu pada jajaran koleksi ini memakan waktu lama. Pihak yang terdampak yaitu 1. Pustaka, 2. Wartawan yang ingin mencari surat kabar kuno, 3. Instansi terkait. Pengolahan terbitan berkala seperti penjilitan masih dalam bentuk manual. Isu yang kelima ini yaitu kondisi saat ini pustakawan masih menggunakan peralatan seadanya untuk preservasi bahan pustaka sehingga layanan surat kabar yang akan dilayangkan terhambat karena memakan waktu lama untuk diletakkan di jajaran koleksi. Dampaknya, layanan akan terhambat karena pengolahan yang bersifat manual menggunakan cutter dan alat seadanya. Pihak yang terdampak yaitu pemustaka, pustakawan, 3. Instansi terkait. Isu yang keenam, peralatan perbaikan dan preservasi buku yang rusak masih terbatas. Saat ini, buku rusak masih menggunakan alat seadanya seperti lem, cutter, dan kertas perekat. Dan seharusnya peralatan ini sudah diganti dengan press buku, alat pemotong kertas, serta kertas sekali potong. Dampaknya,
buku rusak yang akan diperbaiki akan memakan waktu lama untuk dilayangkan kembali di layanan sirkulasi. Pihak yang terdampak yaitu instansi terkait serta pemustaka. Pra analisis di sini saya akan menggunakan metode APKL, yaitu aktual. Satu, aktual yang sedang hangat dibicarakan diperkirakan akan segera terjadi. Yang kedua, problematik, menarik, dan mendesak. Yang ketiga, halayak, menyangkut hidup hajat banyak orang. Dan metode APKL terakhir yaitu layak, pantas, realistis, sesuai kewenangan. Di sini ada tabel APKL yang saya sajikan, yaitu isu yang pertama, kurang tersedianya kelengkapan alat preservasi yang menunjang kegiatan preservasi saat melakukan preservasi bahan pustaka. Di sini aktualnya saya beri nilai 2, problematikanya ada 3, halayaknya 2, serta kelayakannya ada 2. Jadi jumlahnya ada 9, prioritasnya ada 5. Kemudian ada kurang optimalnya jajaran koleksi terbitan berkala sesuai tahun dan penerbit. Total di sini ada 12, prioritasnya 3. Kemudian belum terinventarisnya data terbitan berkala sehingga pustakawan kesulitan dalam stok opname dan penyiangan pun sulit dilakukan. Di sini nilainya ada 13, prioritas nomor 2. Kemudian kita beralih ke nomor 4, pendataan koleksi terbitan berkala masih dalam bentuk manual, menyulitkan sinkronasi data koleksi pada jajaran serping terbitan berkala. Di sini prioritasnya nomor 1 yaitu jumlahnya ada 19. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 bisa kita lihat berada di nomor 6 dan di nomor 4. Di sini ada tabel SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Jadi isu yang digunakan yaitu pendataan koleksi terbitan berkala masih dalam bentuk manual, menyulitkan sinkronisasi data koleksi pada jajaran serping terbitan berkala. Karena judul ini berada di prioritas pertama, jadi kekuatannya adanya dukungan atasan, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, kesepakatan pustakawan di pelestarian. Kemudian weakness, kelemahannya kurangnya dana pendukung, SDM yang sedikit, serta internet yang masih ikut aula dinas. Opportunities, yaitu dukungan dari luar, mengikuti sertifikasi tentang perpustakaan, dukungan dari pihak wartawan dan pemustaka, serta peneliti, dan lain-lain, kerjasama antar pustakawan luar dalam pelestarian. Kemudian ancamannya yaitu threats, pemustaka yang masih gagap teknologi sehingga tidak bisa menggunakan internet untuk membuka situs koleksi yang akan di-online-kan. Kurang pushnya wartawan apabila tidak ada polisi berdata yang akan dicari di situs nanti. Kemudian yang terakhir, serangan virus tiba-tiba. Gagasan kreatif yang dapat diusulkan itu membuat seluruh data judul surat kabar di Microsoft Excel atau Word, kemudian menggunakan komputer dan menyalinnya pada situs seperti web atau blogger atau WordPress dan lain-lain. Pustaka cukup cek lewat online di mana saja dan kapan saja dan tidak harus langsung datang ke ruang pelestarian untuk mencari judul surat kabar yang ingin dicari. Oke, sekian. Terima kasih atas pemaparan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.